lupa tekan like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar kembali dalam pelajaran tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Selamat belajar ya anak-anak. Semoga kita selalu bergembira di hari ini. Hai anak-anak, coba kalian perhatikan gambar ini baik-baik. Bagaimanakah keadaan cuacanya? Ya, gambar pertama menunjukkan cuaca cerah. Namun, pada siang hari, cuaca berganti dengan cuaca berawan. Dan tidak lama kemudian, cuaca hujan. Anak-anak, cuaca seperti tadi sering kita alami ya. Cuaca yang berganti-ganti kita sebut dengan perubahan cuaca. Perubahan cuaca dapat terjadi dari cerah menjadi hujan, atau sebaliknya, dari hujan menjadi cerah. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terik. Saat itu terjadi penguapan, sehingga titik-titik uap air akan berkumpul membentuk awan. Awan yang terbentuk dapat menjadi awan mendung. Hanya dalam beberapa saat kemudian, hujan pun akan turun. Anak-anak, tahukah kalian benda apa yang sangat berguna pada saat hujan? Ya, benda itu adalah payung. Coba perhatikan gambar payung ini. Payung ini terdiri dari 16 warna. Bila setiap warna menunjukkan bilangan pecahan, berapakah bilangan yang melambangkan setiap warna? Yuk kita lihat gambar ini. Jadi warna hijau itu ada bermacam-macam ya hijaunya ya. Kuning juga, oranye juga. Nah, kombinasi warna merupakan angka penyebut pecahan. Sekali lagi, kombinasi 16 warna merupakan angka penyebut pecahan. Setiap satu warna menunjukkan angka pembilang. Setiap warna dilambangkan dengan pecahan 1/16. Sekali lagi, setiap warna dilambangkan dengan pecahan 1/16. Sekarang kita mau kelompokkan warna itu. Kelompok hijau dilambangkan dengan pecahan 4/16. Kenapa 4? Karena warna hijaunya ada 4 dan 16-nya itu adalah penyebutnya atau semua warna yang ada dalam payung itu. Kelompok kuning ada berapa ya? Ya, ada 3 warna kuning. Jadi kita tulis dalam pecahan 3/16. 3 menunjukkan ada 3 warna kuning dan 16 menunjukkan semua warna dalam payung itu. Kelompok orange ada berapa ya? Ya, kita kelompokkan kelompok orange dengan lambang pecahan 2/16. Lalu kelompok merah ada berapa warna merahnya? Ada 3 warna merah. Maka kita tulis dalam pecahan 3/16. 3 warna merah dan 16 dari seluruh warna yang ada. Kelompok ungu. Kelompok ungu kita akan hitung. Ternyata dia hanya 1 warna ungunya saja. Maka kita tulis dengan pecahan 1/16. 1 warna ungu dan 16 seluruh warna. Yang terakhir adalah kelompok warna biru.
3/16. Ada 3 warna biru. Nah, sekarang kita akan membandingkan pecahan. Membandingkan pecahan, kita akan tulis dalam sebuah simbol. Ya. Simbol pertama, kalau kita tarik garis sebelah kiri dari atas sampai ke bawah, maka akan tampak seperti huruf B. Maka ini kita baca lebih besar. Sedangkan gambar kedua, kalau kita tarik garis dari atas ke bawah, akan tampak seperti huruf K. Maka ini kita baca lebih kecil. Sekarang coba kalian perhatikan gambar ini. Gambar pertama, persegi panjang ini dibagi menjadi 2 bagian sama besar, sehingga satu bagian bernilai setengah atau 1/2. Gambar kedua, persegi panjang ini kita bagi menjadi 3 bagian sama besar, maka satu bagian ini yang diarsir bernilai 1/3. Gambar ketiga, kita bagi menjadi 4 bagian sama besar, maka gambar yang diarsir ini atau satu bagian ini bernilai 1/4. Sekarang kita akan lihat pecahan berikut ini. Gambar pertama bernilai 1/2. Gambar kedua bernilai 1/3. Gambar ketiga 1/4. Dan gambar keempat 1/6. Kalau kita lihat baik-baik, manakah yang paling besar? Jelas ada gambarnya ya, jadi gambar pertama. Gambar yang paling kecil adalah gambar yang terakhir. Itu kalau ada gambarnya. Sekarang kalau tidak ada gambarnya, bagaimana sih cara menentukan yang lebih gampang? Yuk kita lihat atau kita simak ya. Pecahan dengan angka pembilang yang sama, pembilang itu letaknya di atas ya. Semakin besar angka penyebutnya, maka nilai pecahannya semakin kecil. Sebaliknya, semakin kecil penyebutnya, bawah ya, angka bawah, maka nilainya semakin besar. Contoh yang paling mudah kita lihat dari gambar pertama. Pembilangnya sama-sama 1, 1, 1, 1 semuanya. Penyebutnya gambar pertama 2, gambar kedua 3, gambar keempat, gambar ketiga maksudnya 4, dan gambar keempat 6. Yang mana yang paling kecil penyebutnya? Ya, gambar pertama. Yang mana yang paling besar penyebutnya? Ya, yang terakhir yaitu 6. Maka kita dapat simpulkan bahwa 1/2 lebih besar daripada 1/6, atau 1/2 lebih besar daripada 1/3 atau 1/4. Jelas ya anak-anak? Sekali lagi, kalau penyebutnya semakin besar, maka nilainya semakin kecil. Sekarang, lihat gambar ini. Persegi ini Ibu potong menjadi 9 bagian sama besar. 9 bagian sama besar ya. Nah, satu bagian bila diambil, maka bila dinyatakan dalam pecahan, nilainya 1/9. Satu bagian yang diambil dinyatakan dalam pecahan, nilainya 1/9. Sekarang, gambar kedua masih persegi. Persegi ini dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Bila satu bagian diambil, maka nilainya menjadi 1/3.
Manakah yang lebih besar? 1/9 atau 1/4? Jelas dari gambar, yang besar adalah 1/4. Nah, anak-anak, sekarang kita akan melihat atau membandingkan pecahan dengan penyebut yang nilainya sama. Lihat gambar. Gambar pertama nilainya 1/4. Gambar kedua nilainya 2/4. Lihat penyebutnya, nilainya sama-sama 4. Pembilangnya 1 dan 2. Manakah yang lebih kecil, 1 atau 2? Ya, tentu 1 ya. Maka 1/4 lebih kecil daripada 2/4. Sekarang simak baik-baik. Jika penyebut sama, maka semakin besar pembilangnya, nilainya semakin besar. Semakin kecil pembilangnya, nilainya semakin kecil. Jelas ya? Oke, sekarang kita lihat contoh selanjutnya. Lingkaran dibagi menjadi 4 bagian. Yang diarsir adalah 2/4. Gambar kedua yang diarsir nilai adalah 3/4. Jadi, manakah yang lebih kecil antara 2/4 dengan 3/4? Kita lihat pembilangnya, 2 dan 3. Ternyata 2 lebih kecil daripada 3. Maka 2/4 lebih kecil daripada 3/4. Selanjutnya, persegi panjang dibagi menjadi 6 bagian sama besar. Yang diarsir 2, jadi nilainya 2/6. Gambar selanjutnya, yang diarsir 3 bagian, sehingga nilainya menjadi 3/6. Manakah yang lebih kecil? Ya, ternyata kalau kita lihat 2 dan 3 lebih kecil angka 2 ya. Maka 2/6 lebih kecil daripada 3/6. Paham ya anak-anak? Terakhir, kita lihat persegi panjang ini dibagi menjadi 8 bagian sama besar. Lalu yang diarsir itu ada 5, maka nilainya menjadi 5/8. Yang satunya adalah yang diarsir 3, maka nilainya 3/8. Lalu 5 dan 3 lebih besar mana? Oh, ternyata 5 ya. Maka nilainya menjadi 5/8 lebih besar daripada 3/8. Jelas ya anak-anak? Nah, anak-anak, sekarang kita coba mengerjakan soal ya. Gambar pertama, 1/2 dan 2/2. Manakah yang lebih kecil? Kita lihat pembilangnya, 1 dan 2. 1 lebih kecil daripada 2. Maka nilainya 1/2 lebih kecil daripada 2/2. Selanjutnya, 1/4 dengan 2/4. Tandanya apa ya? Ya, betul. 1/4 lebih kecil daripada 2/4. Selanjutnya, kita lihat baik-baik. Persegi panjang ini dibagi menjadi 8 bagian. Yang diarsir 3, maka nilainya 3/8. Sebelah kanannya nilainya 1/8. Apa ya tandanya? Ya, betul, lebih besar. Karena 3 lebih besar daripada 1. Maka 3/8 lebih besar daripada 1/8. Selanjutnya, 4/8 dan 2/8. Apa ya tandanya? Ya, betul, lebih besar. Jadi, 4/8 lebih besar daripada 2/8. Jelas ya anak-anak? Anak-anak, kenapa ya kok cuaca sering berubah-ubah? Ya, itu karena kebaikan Tuhan. Tuhan telah mengatur segala sesuatu, termasuk cuaca, agar bumi nyaman dihuni oleh manusia. Saat bumi terlalu panas, didatangkanlah hujan untuk mendinginkannya.
Saat bumi terlalu dingin, didatangkanlah cuaca cerah untuk menghangatkannya. Semuanya itu berjalan dengan seimbang. Yuk, sekarang kita akan melihat cuaca dan manfaatnya. Lihat gambar ini. Ini adalah cuaca panas atau cuaca cerah. Nah, biasanya kita gunakan atau petani gunakan untuk menjemur, entah menjemur kerupuk atau menjemur ikan atau yang lainnya. Dan biasanya pada saat cuaca panas, dimanfaatkan pedagang untuk menjual minuman atau buah-buah yang segar. Sekarang kita lihat gambar kedua. Ini adalah cuaca berawan. Suasananya hangat, tidak terlalu panas, maka biasa digunakan oleh anak-anak untuk bermain di halaman atau di lapangan. Selanjutnya adalah cuaca mendung. Nah, kalau cuaca mendung ini bertanda akan hujan ya, maka sebaiknya kita melakukan aktivitas di dalam rumah. Lalu selanjutnya adalah cuaca hujan. Nah, biasanya pada cuaca hujan ini dimanfaatkan petani untuk mulai menanam padi karena tanahnya sudah gembur dan mudah untuk ditanami padi. Lalu, pedagang biasanya menjual makanan dan minuman yang dapat menghangatkan tubuh. Jadi ternyata tugas kita hari ini mengerjakan halaman 46 dan 47. Langsung dicetak ya. Dan yang kedua, halaman 53, bagian ayo jawab, bagian atas saja. Kerjakan di buku latihan dan menggunakan jawaban lengkap. Selamat bekerja anak-anak, sukses selalu. Selamat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.